Pada teman-teman netizen, saya hilaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya minta maaf. Semoga kalian bisa memaafin saya. Hari ini Pak Farhad Alwas akan melaporkan satu tindak pidana. Lalu menunjuk saya sebagai penasihat hukum dari Pak Farhad. Lalu pasal yang kita laporkan ada beberapa pasal, yaitu adalah penghinaan dan sebagainya, masuk dalam kategori pemusuhan. Nanti kita sudah lapor, tim kita balik belakang, laporan polisi ini sudah kita pegang, sebenarnya akan bisa ambil. Hati-hati sama pengacara busuk, corok, sudah bau nanah, ya. Hati-hati ya, benar-benar hati-hati. Ini demi para pencari keadilan. Hati-hati melihat oknum pengacara yang nongol di TV, tapi sudah bau nanah, kelakuannya sudah sangat jorok, tapi tidak kenal malu. Saya berbicara tentang filsafat sirik itu adalah harga diri ketika kita dipermalukan orang, bukan adu otot atau adu badik. Tapi yang punya harga rasa diri itu adalah orang-orang yang punya ilmu, punya pikiran, punya akal, dan persoalan ini sudah kita kembalikan kepada hukum. Bahwa Farhad itu saat ini sering tantrum, ya kan? Sering tantrum itu artinya ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarahin gitu. Denny Sumargo dimarahin, si John LBF dimarahin, semua orang dimarahin. Yolo Ine dimarahin, semua orang dimarahin. Pablo dimarahin. Jadi orang yang suka marah-marah itu bisa jadi ada indikasi mengalami gangguan jiwa, sehingga gua nggak berharap bahwa Farhad mengalami gangguan jiwa, dan gua tidak katakan bahwa Farhad mengalami gangguan jiwa. Tapi itu orang-orang sekitarnya kayak Krisnamurti kan gua kenal, si William Jai kan gua kenal, kalian kan orang-orang dekatnya Farhad. Gua kenal Farhad juga kan lama, gua sayang sama Farhad. Tolong dong bawa Farhad ke psikiater, coba tolong dicek gitu loh. Kali aja kan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang pasti gua berharap itu semua tidak terjadi. Gua berharap Farhad baik-baik saja, kan begitu. Gua selalu mendoakan Farhad itu yang terbaik. Kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Alwas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia laporan polisi. Jangan banyak ikut campur, dia sudah tahu banyak mencampuri segala hal hidup orang sampai kadang dia kacau balau. Habis itu terlalu banyak ngomong. Masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, kan terkait menyangkut masalah ras itu nggak ada yang kalimat kau Bugis, Makassar kau Bugis, ada lagi bos, harus sudah jelas. Jadi jangan seolah-olah terjadi ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai sangat. Ada seorang pengacara, si Beling-Beling. Ini bukan one man, one food, one value. Kalau ada 5 orang, lalu mereka bersepakat untuk berbohong. Satu orang yang jujur dengan elaborasi kata-kata dengan alibi yang bagus, kalau tidak diteliti oleh orang yang kompeten di bidangnya, maka yang jujur ini akan menjadi salah. Video akan menjadi bukti. Baik di akunnya dia. Selain video Baik di ada akun dia, kan banyak sekali. Pasal Udah deh, tahu diri lah. Korbannya adalah Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap itu sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan. Orang tua saya itu kaget melihat gaya ini. Karena saya pikir dia bertamu udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan, kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu, ngapain kau pergi tuntut orang? Orang yang sudah bantu orang lain maupun landasan kemanusiaan, cari perdamaian, bukan pergi tuntut. Iya kan, Bang Denny kan ngomong gitu, Bang Bro. Kalau aku gila, aku pukul dia. Kenapa? Karena orang gila nggak masuk penjara. Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. Tapi sebenarnya Abang berani meladenin ya, Bang? Berani rank tinju ya, Bang ya? Rank tinju berani, Bang ya? Sebelum kita lapor, kita berani lawan dia. Kan saya bilang, saya mau hajar. Cuman gara-gara dia datang, coba dia bilang, para tai kau, pasti terjadi saya hajar di rumah. Tapi karena dia bilang, hajar Kak Kodong, pukul Kak Kodong, siapa yang mukul? Betul gak?
Bang Tabi sebagai lelaki baik-baik, tiba kita baik-baik dia goyah, woi saya sombong gitu kan masalahnya. Jadi kalau ada mau validasi untuk kalian buat fighting terus gimana? Wani piro. Kan katanya datang karena ditantangin. Lah kok suruh minta maaf? Apanya harus minta maaf? Harusnya kalau dia nggak berani gentle, dia yang ngomong, gue minta maaf, gue takut sama lu. Kok malah minta maaf? Itulah dia selalu berubah kan. Di depan ini lain, di belakang lain. Bagi saya, FA yang merasa paling jago, ternyata kerdil tuh tidak berani. Nah, itu jadi indikator. Kalau saya nantangin seseorang, kemudian orang itu datang, saya hadapi bro. Itu saya. Artinya kita laki-laki bos. Datang ke rumah kita lagi. Habis itu besoknya datang lagi orang rame-rame. Nagih-nagih duit ke sana. Aduh, Masya Allah. Memalukan. Oh, tapi memaafkan nggak sih? Kalau misalnya... Kalau nama saya kan maaf, Muhammad Farhad itu nama saya, maaf. Kalau Denny kan Denny, malah Denny. Jadi kita jangan tantang dia, ntar diladeni kita malu. Berarti nggak ada kata damai ya bang? Pokoknya saya nggak mau sombong arogan, tapi dia harus tahu akibat melanggar hukum di Indonesia. Farhad Abbas minta Prabowo undang Agus Salim. Farhad, lu lawyer apa lawak? Agus suruh diundang, Prabowo suruh ngundang Agus. Allahu Akbar. Asli lu mah ngelawak mulu, Farhad. Aduh, ampun. Kalau mau mah nih yang diundang ke istana sama-sama korban. Itu loh 8 terpidana, itu loh 7 terpidana korban salah tangkap, yang disiksa, yang dikasih air kencing, yang kepalanya disundutin asbak gitu loh. Itu bukan si Agus Salim. 90 juta ke tante, ke Wawa. Iya, itu benar. Wawa. Iya, itu benar. Hah? Ke anaknya. Siapa yang terima? Anda ya? Boleh ditunjukkan mbaknya terima 90 juta. 90 juta itu digunakan untuk keperluan? Untuk keperluan ibu. Untuk keperluan ibu ya? Iya, apa tuh? Kayak makan, listrik dan sebagainya gitu kan? Enggak ke situ sih sebenarnya alatnya memang diberikan untuk kita untuk tanda terima kasih, ucapan kami sudah membantu gitu. Cuman karena memang ada keperluan pribadi sendiri kan, kita gunakan uang itu ya karena mendapat rezeki aja kayak gitu. Oke. Dana kemanusiaan itu donasi yang katanya 1,5 miliar itu ya? 1,4 sekian lah. 1,4 iya, 1,4 miliar itu. Kalau memang Agus sudah tidak mau lagi diurus sama Novi, menyatakan aja, declare, oke Mbak Novi saya terima kasih, saya tidak lagi dibutuhkan untuk donasi-donasi. Saya akan buka open donasi sendiri. Selesai. Dan si Novi biarkan berjalan, move on. Untuk apa diperpanjang laporan polisi? Tadi kan awalnya kemanusiaan. Kenapa nggak diselesaikan aja secara kemanusiaan? Aku sedih banget. Sekarang aku sudah bisa melihat. Coba lihat aku pakai baju warna apa? Kurang deket. Ijo tai. Aku sudah bisa melihat. Coba Agus buka perbannya. Gus, mata Agus kok jadi juling, Gus? Mata Agus jadi juling. Semoga yang menyiram Agus air keras bahagia ya melihat Agus sudah juling. Babak baru kasus perseteruan Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Pengacara Agus mundur karena kecewa. Muhammad Agus Salim, seorang pria yang menjadi korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya pada Agustus 2024 di Cengkareng, Jakarta Barat lalu, kini tengah menjadi sorotan publik. Agus sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto akibat luka bakar tersebut dan gangguan penglihatannya. Sebelumnya, menerima bantuan donasi yang dikumpulkan melalui Yayasan Peduli Kemanusiaan milik YouTuber Pratiwi. Seiring berjalannya waktu, Agus melaporkan Pratiwi atas dugaan pencemaran nama baik yang menimbulkan reaksi negatif dari publik. Kronologi insiden penyiraman air keras dan awal bantuan donasi. Agus Salim mengalami insiden penyiraman air keras oleh rekan kerjanya
berinisial JJS yang sakit hati setelah dimarahi oleh Agus. Akibat serangan ini, Agus mengalami luka bakar parah dan kebutaan yang membuatnya membutuhkan perawatan intensif dan biaya medis tinggi. Sebagai respon atas tragedi tersebut, YouTuber sekaligus aktivis sosial Pratiwi Novianti menginisiasi penggalangan dana untuk membuat pengobatan Agus yang terkumpul mencapai 1,4 miliar yang diharapkan dapat membantu Agus dalam proses pemulihan jangka panjang. Kedua, Agus melaporkan Pratiwi atas dugaan pencemaran nama baik